Oh iya baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatah Fadlur Rahman. Sebelumnya saya pernah kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani dan alhamdulillahnya udah lulus pada tahun 2023 kemarin. Dan saya juga sempat waktu berkegiatan di Salman sih sampai di unitnya sempat di unit pas sih lebih tepatnya. Saya lebih sering berinteraksi dengan anak-anak dan juga orang tuanya sih kalau di pas tuh. Terus saya juga sempat menjadi apa ya eh, in- nilainya sebagai kapro LMD online dan juga LMD offline di luar Jawa Barat, di lebih tepatnya di Jogja juga yang LMD 22 kemarin. Terus mungkin itu aja kalau untuk perkenalan singkat dari saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengisi tentang cerita-cerita sedikit eh, atau berbincang buku tentang Palestina yang diterbitkan oleh Joe Sacco atau Joe Sacco. Nah, buku tersebut ini lebih kepada ini sih novel grafis. Nah, ntar kita lanjut ke slide selanjutnya. Novel grafis yang menceritakan tentang masyarakat Palestina dan Israel yang akan terus saling bunuh dalam konflik tingkat bawah atau dengan kekerasan yang menghancurkan seperti bom bunuh diri atau helikopter bersenjata dan jet pengebom hingga masalah utama yaitu pendudukan Israel diangkat sebagai isu hukum internasional dan hak dasar manusia. Mungkin kalau untuk isu internasional sudah diangkat ya, tapi tetap aja permasalahan Israel dan Palestina ini tetap ada dan juga pembantaian-pembantaian terus berlanjut juga mulai dari pembantaian masyarakat masyarakat Palestina sampai ke anak-anaknya juga ya. Terus kalau untuk dari bab satunya bukunya itu ini sih lebih kepada menceritakan tentang bagaimana kondisi dia awal di Kairo, terus juga menjelaskan juga dia pergi ke kemana ke Palestinanya melalui jalur laut kalau nggak salah tuh. Dan juga terus beliau ini waktu memperkenalkan konteks konflik di wilayah tersebut melalui observasi dan juga interaksi dengan warga Palestina. Ia juga menggambarkan kesulitan yang mereka hadapi akibat pendudukannya. Terus juga ini bagian ke yang tentang di Kairo tuh menjelaskan di Kairo, terus juga bagian kedua itu kembali maksudnya itu di sini tuh kembali ke Palestina atau ke tepi barat atau ke Yerusalem. Terus juga serta perasaan kehilangan dan ketidakpastian dengan mendekatkan yang mendalam dan empatik. Sangko juga memulai membangun narasi yang menyortir dampak emosional sosial dari konflik. Seperti halnya mata sang pengamat di sini bisa bilang tentara-tentara IDF yang selalu mengamati warga-warga Palestina yang ada di Yerusalem atau misalnya mereka berjaga di dinding-dinding atau benteng-benteng yang ada di Palestina. Terus lembah Kidrot di sini tuh lebih menceritakan tentang si Sakon di sini tuh dia pergi dengan anak-anak dan dia merasa dikerjain gitu sama anak-anak Palestina dan dia kesel. Sedang ada dampak emosional juga dari Sakon sendiri sekaligus memantik stereotip yang sering muncul di media. Terus sebenarnya dari bab satu ini ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman? Kan di sini kita berbincang-bincang santai aja kan nih. Iya, betul banget. Mungkin aku sih cukup tertarik tentang Lembah Kidron. Di mana sejujurnya aku baru pertama kali dengar tentang lembah ini. Diceritain nggak sih kayak geografis lembahnya mungkin atau ada sebuah sejarah histori yang kayaknya teramat deep gitu terkait Lembah Kidron? Kalau dari lembah hidrat di sini tuh digambarkannya lebih kepada tempat pengungsian gitu sih. Ya, Hmm. jadi kalau di sini tuh diajak ke tempat pengungsian
sama anak-anak tersebut dan dia diberitahukan bahwa tempat tersebut tuh asalnya hanya desa kecil dan akhirnya banyak orang gitu di sana tuh. Berarti berarti ini tuh si Sako tuh kayak ini tuh cerita si Sakonya kan, si Joe-nya itu kan. Iya, di Dia Sesakonya. tuh dia tuh kayak wartawan, volunteer atau apa? Oh, kalau dia sendiri itu wartawan sih, wartawan yang Hmm, ingin membuat komik gitu dan meliput beberapa tempat di Palestina di saat kejadian juga. dia berkebangsaan mana? Gak diceritain. Kalau dia itu asalnya tuh bahkan orang-orang Palestina sendiri mengiranya dia itu orang Jepang, padahal dia bukan orang Jepang, tapi orang Amerika gitu, campuran Belgia, Austria gitu kalau nggak salah. Ya, ya, ya. Menarik. Berarti dia di situ pada tahun Pada tahun 1908 1998 sampai 2000 kalau nggak salah oh, tuh. Dan buku ini terbitnya itu 2001, buku komik grafisnya, berarti novel grafis. ya, ya. Menarik. Itu sih aku kepo itu aja. Mungkin dari teman-teman ada yang kepo lagi, boleh bertanya-tanya. Mungkin boleh dilanjut dulu. Nanti kalau Oh iya, misalnya ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh di komen kalau misalnya nggak mau unmute. oke oke, aku lanjutin ya ke bab 2. Nah, di bab 2 di sini tuh menceritakan si Skonnya itu pergi ke sebuah tempat yang di sini tuh dia melakukan eksplorasi terhadap kehidupan sehari-hari warga Palestina. Dia masuk ke rumah-rumah warga Palestina, terus juga mau wawancari dan juga ngobrol atau mencari bahan untuk komik yang ingin dia terbitkan. Dia menggambarkan pengalaman mereka mendalam menghadapi pembatasan yang diberlakukan oleh pendudukan atau orang-orang Israel. Terus mereka juga termasuk mulai dari akses ke sumber daya dan juga kebebasan bergerak. Dan juga melakukan wawancaranya melalui warga-warga lokal yang mulai dari luka umum. Di sini juga ada beberapa penduduk yang sampai diinterogasi sama tentara sih, sama Israel itu sendiri. Bisa bilang tahanan-tahanan intifada yang pertama tuh ada gitu di sana tuh. Dan itu sudah menjadi sebuah hal biasa gitu di sana tuh. Kalau misalnya mereka tidak masuk penjara atau tidak ditangkap sama pendudukan tuh asa aneh gitu. Apa tuh Sakon sendiri juga hampir ketangkap tapi kan karena dia KTP-nya KTP Amerika jadi dibebaskan lagi setelah diketahui. Terus di sini juga disampaikan tentang latar belakang ini sih sebelum pendudukan Israel atau yang kayak misalnya ada tokoh Chung apa tuh Chung Norris dan juga Om Om Suli atau sebuah artis gitu sih yang menceritakan membuat film gitu tentang Israel di Palestina. Chung Norris itu orang Amerika yang terus Tokoh sendiri menggambarkannya dengan frustasi dan harapan mereka serta bagaimana mereka berusaha bertahan di tengah kesulitan ya kayak pembatasan dan lainnya sih. Sampai-sampai guru sendiri tuh susah begitu. Dan sekolah-sekolah tuh dibatasin untuk jam belajarnya juga dan diawasin juga. Kadang-kadang mereka mereka sedang belajar tiba-tiba dilemparin gas air mata. Kayak gitu sih palingan. Sampai anak-anak tuh dikejar juga sama pendudukan. Mungkin aku lanjut lagi dulu ya. Terus di bab 3 ini untuk di bab ketiga itu fokusnya pada dampak sosial dan psikologis dari konflik. Atau juga Scott menyortir apa tuh menyoroti cerita individu yang menunjukkan trauma dan kehilangan di banyak tempat dan juga banyak orang.
Terus juga ia mencatat bagaimana kekerasan dan ketidakpastian mempengaruhi hidup antara keluarga dan komunitas yang ada di Palestina. Ya begitu kadang-kadang, pokoknya mereka tuh kayak aneh gitu kalau nggak di penjara. Misalnya rata-rata mereka tuh di penjara karena penjara administrasi sih, dan jarang yang sampai mereka diinterogasi gitu. Apa tuh misalnya lo perlu diinterogasi dan langsung masuk ke penjara gitu. Kayak misalnya di penjara ini di bab 4 itu juga menceritakan penjara tuh seperti halnya ada yang bilang universitas, terus juga tempat belajar. Jadi mereka tuh menganggap bahwa penjara itu sendiri adalah sebuah tempat menuntut ilmu gitu, karena universitas-universitas atau sekolah-sekolah mereka tuh sudah dibatas, dan banyak juga anak-anak yang ditangkap dan masuk penjara karena ini sih kasus administrasi gitu, atau lempar batu dan lain-lain kayak gitu sih. Terus juga kita di bab 4 ini tuh lebih ke Ansor 3. Ansor 3 ini awalnya hanya penjara kecil yang isinya cuma satu ring besi, ring besi kecil apa tuh pembatas tembok, dan juga di atasnya tuh ada besi gitu, pagar besi. Dan di Ansor 3 ini mereka udah bilang, bisa dibilang ada panitianya sendiri gitu, bahwa di situ ada panitia dan ada beberapa ideologis yang ada di penjara Ansor 3 itu. Soalnya sampai beberapa satu apa tuh satu wilayah apa atau satu penjaranya itu kayak di lapang besar, terus juga dikasih pagar aja gitu, sama sel-sel mereka itu hanya tenda, dan mereka juga membuat beberapa panitia, kayak misalnya panitia buat makan, terus juga panitia buat mengajari ini sih mahasiswa-mahasiswa yang ditangkap ataupun siswa-siswa yang kadang-kadang ada yang ditangkap juga. Tapi kalau siswa itu paling 3 bulan, 3 bulan dah. Kalau mahasiswa itu 6 bulan gitu. Terus juga mereka juga kalau ingin belajar di penjara Ansor 3 ini harus mencari celah gitu. Bagaimana mencari celah dari pengawasan pengawasan Israel. Biasanya mereka itu mencari celahnya itu di hari Kamis gitu. Soalnya saat di hari Kamis itu pengawas itu pergi pulang ini bertemu keluarganya. Terus juga ada tekanan sedang itu maksudnya integrasi apa tuh in, mengintegrasi orang-orang yang terlibat dalam intifada pertama. Soalnya banyak juga yang nggak terlibat tapi tiba-tiba ditangkap atau tiba-tiba disuruh ngaku, mulai dari beberapa penyiksaan sih. Palingan kalau untuk penyiksaan itu di buku komik ini nggak terlalu sadis gitu ya, palingan mereka diikat dimasukin karung yang bau pesing atau ditempatin di dalam ruangan kecil yang di bawahnya itu bau pesing gitu, atau mereka ya gitulah. Kalau untuk integrasinya ya mungkin secara psikologis ya. Terus di sini ada bagian 3 tuh yang tangguh dan yang gugur. Di sini juga sempat ada perempuan yang mana dia itu tetap teguh dengan pendiriannya gitu ya, teguh dengan pendiriannya, dan bisa bilang informasi yang didapat oleh tentara Israel dengan apa tuh ke orang yang perempuan yang diintegrasi itu hanya sedikit gitu, dan mereka bisa bilang kalau mereka sampai bilang kalau misalnya orang-orang tahanan seperti beliau ini yang diintegrasi, mungkin penjara-penjara Israel akan sepi. Sampai bilang seperti itu sih. Saking tangguhnya dan kuatnya gitu perempuan tersebut. Dan ada juga yang gugur gitu. Di komik ini juga menggambarkan ada beberapa orang, satu orang gitu yang dimakamkan secara rame. Ya kayak biasanya di berita gitu, kalau misalnya di Palestina ada yang meninggal tuh pasti diiring-iringinya rame, dan pasti diawasin juga sama pendudukan. Terus juga ya pokoknya di sini tuh ada merasa ketegangan yang dialami kehidupan sehari-hari orang-orang Palestina. Terus
Nah, di bab 5 ini juga eh, terus di bab 5, kalau di bab 5 ini kan menggali lebih tentang dalam kehidupan para pengungsi dan kondisi di kem-kem pengungsian. Ia menyoroti tentang yang dihadapi oleh para pengungsi, termasuk kemiskinan, kehilangan identitas, terus ia menyoroti ia dan ketidakpastian masa depan. Eh, 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 ia menyoroti dan cerita-cerita individu yang mencerminkan ketahanan dan harapan meskipun dalam situasi yang sulit. Yang misalnya di Ramallah itu kan di salah satu kota Palestina yang mana kalau di sini tuh sudah ada kem-kem konsentrasi dari Israel. Terus juga mereka sering didatangi oleh tentara-tentara apa atau pendengar di Ramallah. Bahkan orang Amerika itu kan ada orang Amerika yang datang ke ke Palestina untuk membesarkan anaknya karena ternyata kondisi Palestina itu masih lebih baik daripada kondisi Amerika kalau untuk merawat atau mendidik anak. Mungkin pada di buku ini tuh menggambarkan seperti itu sih. Terus tapi walaupun seperti itu, Ramallah itu sendiri kadang-kadang tuh sering ada demo, bahkan di siang dan mereka juga diberlakukan jam malam gitu. Misalnya mereka tuh nggak boleh keluar dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Kadang-kadang tuh di Ramallah juga sering terjadi demo dan tentara-tentara Israel tuh sering datang juga. Terus juga di sini juga kehidupan perempuannya juga suka ini sih ada diskriminasi tentang yang lebih digambarkan di sini tuh lebih ke hijab sih atau ya ke hijab dan orang-orang tuh suka beranggapan kurang baik gitu kalau misalnya perempuan yang pakai hijab itu di ini sih menurut orang-orang Israel tuh di buku tersebut dan biasanya yang suka jadi korban atau tuduhan apa tuh provokator intifada itu ya orang-orang yang perempuan-perempuan yang berkerudung. Terus juga di sini juga menceritakan apa ya, kondisi laki-laki di sini yang mana ya gimana ya, dia tuh orangnya buta terus juga punya istri dua dan kalau nggak salah istrinya tuh lagi sakit dan pokoknya tentang guyonan gitulah. Terus di bab 6 ini kan berfokus pada isu pendidikan dan proses belajar serta dampaknya terhadap psikologi anak-anak. Bab ini juga menggambarkan usaha orang tua dan guru dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di tengah kekacauan. Kalau di sini tuh istana pengungsian ya, kalau untuk bab 6 ini sendiri, kondisi itu udah sampai ke Gaza dan dia pergi di Gaza melihat-lihat tempat pengungsian, terus juga pengungsian-pengungsian di Gaza, terus juga hukum-hukum di Gaza dan situasi-situasi di Gaza. Dan mereka juga waktu misalnya sambil ya misalnya kan wawancaranya langsung ke rumah-rumah terus juga sampai ngobrol-ngobrol di sini. Tapi walaupun di Gaza ini bisa jalan tempat yang paling penuh dan juga padat penduduk atau kota terpadat di dunia, tapi masih ada aja orang-orang kaya gitu yang masih bisa bertani kayak misalnya
tomatnya itu diekspor sampai ke Eropa dan tomat tersebut juga harus dilabelin dengan produk Israel sih kalau misalnya produk tomatnya tidak dilabelin apa tuh dengan made in Israel itu biasanya tomatnya itu akan dibiarkan sampai membusuk atau bisa bilang tidak dikirim-kirim gitu oleh orang-orang Israel yang pastinya nanti akan merugi juga untuk petani-petani yang melakukan ekspor sampai ke luar negeri. Terus juga di sini di Jabali atau di bab 7 ini tuh sedang suka menggambarkan interaksi dengan militer Israel dan bagaimana kehadiran mereka mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga Palestina. Ia juga menyoroti pengalaman individu yang terjebak dalam situasi tegang dan sering kali berbahaya. Ya, di Jabal itu misalnya tempat yang mana lebih panas gitu misalnya. Dan pemuda-pemudanya itu berkumpul untuk melawan melawan uh, pendudukan gitu, pendudukan-pendudukan ilegal yang ada di Gaza atau Palestina. Mereka juga sering berkumpul terus juga sampai adu bentrok gitu, sampai ada yang terluka, sampai ada yang cacat dan itu terus terjadi sih sampai beberapa kali kejadian gitu. Kan sampai ke intifada kedua ini tuh. Atau bisa bilang pemuda-pemuda di Gaza ini tidak putus asa gitu untuk apa tuh mengusir pendudukan ilegal yang ada di Gaza atau orang-orang Israel. Sekarang juga menggunakan ilustrasi untuk menunjukkan ketidakadilan dan absurditas situasi tersebut. Terus kalau untuk di bab 8 menekankan ini sih tentang kehilangan dan juga kehilangan ingatan. Menceritakan bagaimana warga Palestina berjuang untuk menjaga ingat catat pentingnya cerita-cerita di dalam mempertahankan identitas nasional mereka. Ya mereka juga suka ini sih mengingat apa tuh mengingat-ingat masa lalu kayak misalnya di masa sebelum sebelum Israel melakukan penyerangan di tahun 1948 ya. Dan mereka tuh bisa bilang hidup berdampingan gitu antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang orang-orang Muslim. Itu orang-orang Yahudi itu lebih kepada agresif dan juga penindasan gitu sih terhadap orang-orang Palestina. Sedangkan orang-orang Palestina sendiri mau melawan senjata-senjata mereka itu dilucuti oleh orang-orang Inggris. Tetapi kalau untuk Amerika, mulai mereka diberikan senjata, terus dana, bantuan, dan lain-lain sih. Makanya kan senjata-senjata Israel itu lebih canggih atau lebih mumpuni untuk menghadapi ini sih peradaban masa sekarang. Dan orang-orang Palestina juga tidak ingin apa terus-terus menceritakan bahwa dulu tuh Palestina itu seperti ini kepada anak-anak sampai ke cucu mereka juga. Terus hmm, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak dari bab-bab sebelumnya? Gimana teman-teman? Mungkin ada yang kepo di bagian mana gitu. Kalau aku pribadi soalnya banyak, karena kalau aku dulu kayaknya nanti yang lain bingung nih. Mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya. Oke, sambil nunggu yang lain, aku atuh ya yang nanya-nanya. Boleh tuh, Kaska. Ini aku mencatat karena takutnya apa ya, ada yang kelewat. Aku tertarik sama pas Sako ditangkap. Itu dia menceritakan gak sih kenapa dia ditangkapnya, terus kayak alasannya gitu, atau apa yang diperbuat Sako sehingga dia ditangkap gitu, atau eh, dan
apakah Sako menceritakan bagaimana kehidupan dalam penjara yang dia kan tadi kan kalau orang-orang Palestina menganggapnya ya penjara itu bagaikan universitas yang mana tempatnya mencari ilmu juga bisa gitu. Ya ibaratnya untuk bersekolah di penjara tuh bisa dan mereka menganggap masuk penjara itu udah hal yang biasa. Nah, kalau dari Sako sendiri POV Sakonya tuh gimana? Kalau itu sebenarnya Sakonya tuh kayaknya Sakonya tuh sedang ini sih, sedang pergi kan bersama orang-orang Palestina dan itu tuh terjadi bentrok juga. Jadi si Sako tuh diamankan gitu. Dan pas lihat KTP-nya ternyata orang Amerika, dia dibebaskan kembali. Bisa dibilang ada privilege gitu karena orang Amerika. Ah ya ya. Eh sebelumnya eh, boleh dilanjut dulu Kang. BTW aku mau ada tamu. Bentar, cuman bukain pintu. Ntar aku balik lagi. Boleh dilanjut lagi Kang. Oh iya, oke oke. Sebelum lanjut ke bab 9. Kalau di bab 9 ini di, di apa tuh? Sako penekan apa tuh? Bisa bilang pada pengalaman sehari-hari warga Palestina dan dampak dari konflik yang berkepanjangan. Sako juga menggambarkan itu berbagai perspektif dan cerita individu yang menyoroti ketidakadilan dan penderitaan yang mereka alami. Misalnya kayak misalnya uh, ketidakadilan yang ada di Tel Aviv, terus juga ada di Nablus dan juga Jenin. Nah, ketidakadilan di sini tuh bisa bilang Tel Aviv itu bisa bilang uh, istimewa gitu atau istimewa damai, terus juga jauh dari perang. Kalau misalnya sedangkan Nablus itu banyak sekali tentara-tentara Israel yang ikut campur gitu dalam urusan masyarakat Palestina itu sendiri. Bahkan pertanian itu sering dirusak gitu sama tentara-tentara. Kalau nggak salah tuh menanam pohon apa tuh, pohon zaitun sendiri kan pohon zaitun itu butuh waktu yang lama untuk menanamnya sampai berbuah terus bisa 10 8 bertahun-tahun lah kalau untuk menanam pohon minyak ini pohon zaitun. Dan itu suka dirusak juga sama orang-orang atau pendudukan Israel gitu. Bahkan udah ada yang tua dari kakeknya itu udah ditanam sampai ke zaman dia ternyata udah dirusak sama orang di atau misalnya ditahan gitu dirusak dan ada surat ini surat perusakan tanaman-tanaman atau perkebunan-perkebunan Palestina gitu saya bilang udah resmi gitu atau pemerintah politik krusial di sana tuh gitu terus juga suka menggambarkan berbagai perspektif dan cerita individu menyoroti ketidakadilan dan penderitaan yang mereka alami. Terus juga ia menekankan pentingnya mendengarkan suara-suara yang terpinggirkan serta memahami kompleksitas situasi yang ada. Jadi kita juga harus apa tuh peka terhadap realitas sosial dan politik di Palestina. Mungkin seperti itu sih. Terus, oh dari buku ini cukup sih. Oke. Terima kasih Kang. Berarti ini ada 9 bab gitu. Terus setiap Iya, babnya tuh punya kayak ada cerita-cerita lagi. Tadi betul apa ya? betul. Reuni mujur itu apa? Makna reuni mujur. Reuni mujur itu di sini si Sakon tuh bertemu eh, yang orang yang diwawancara sebelumnya gitu teh Apa? orang yang pernah dia kunjungin gitu atau di yang pernah dia kunjungin atau ini diajak ngobrol gitu teh Hmm, kayak berarti kayak dia ngumpulin orang-orang yang pernah dia wawancara gitu. ketemu tidak sengaja gitu kalau di buku ini mah Ketemu bukan tidak? sengaja dikumpulin namun dia Iya. tuh sering masuk ke rumah orang terus juga ngobrol tentang kondisi-kondisi orang-orang Palestina dan lain-lain kayak gitu sih. Menarik, menarik. Terus aku mau nanya lagi sih terkait yang
Tomat. Oh, Nah, yang tomat. ah, diceritain nggak kalau misalnya kan tomatnya harus label Israel ya. Iya. Terus nanti apakah itu akan menjadi pemasukan juga buat Israel? Apa seolah-olah petaninya menjual dulu ke Israel, baru Israel yang akan mengekspor? Atau gimana? Diceritain gitu nggak sih? Hmm, kalau di sini sekarang lebih hanya label aja tuh. Jadi kalau Hmm. pemasukannya itu ya tetap ke petani, dan orang orang Palestina itu kalau nggak salah harus bayar pajak juga ke ini, ke Israel juga teh. Jadi pajak orang-orang Palestina itu lebih tinggi daripada pajak pendudukan atau orang-orang Israel. Bisa bilang 3 kali lebih tinggi gitu pajak di sana. 3 kali. Iya. Wow, menarik. Jadi kayak bayar Terus, upah ya. Terus kenapa? ya jadi kayak bayar, kayak mereka tuh emang benar-benar dijajah gitu sampai Hmm. bertani juga dipajakin, terus yang lain semuanya dipajakin gitu. Ya, ya. Terus kalau yang pas dia ketemu sama tokoh Chung atau tokoh siapa sih tadi? Hah? Sama yang mana teh? Hmm, di bab yang sama tomat. Eh, gak deng, jauh dari tomat. Bab yang pas Sako ditangkap. Oh, Sako ditangkap tuh Nah, terus pokoknya di dia ini tuh. nah, terus di situ tadi Kang Fatah ngomong ada kayak tokoh Chung. Apa ya? Apa aku salah denger ya? Ibaratnya kayak ada tokoh yang dia ketemui juga gitu. Oh, kalau toko mungkin kalau di sini lebih dia tuh lebih ke wawancara ke warga-warga gitu sih, dan tokohnya tuh sedikit gitu. Kalau misalnya tokoh-tokohnya mungkin di penjara tuh emang ada kayak profesor, terus juga ada dokter dan lain-lain sih. Efek dari Intifada pertama itu yang mereka di tahanan administrasi gitu. Iya, iya, Bukan benar-benar. sebenarnya yang masuk penjara itu bukan Sakonya, tapi orang Palestina itu sendiri kan, dia mewawancari di rumah warga Palestinanya. Ah, ya, oke, oke. Tapi emang bener banget sih. Kadang-kadang eh, jadi mereka itu susah banget soal administrasi, apalagi kayak perempuan gitu. Jadi kan kalau misalnya para yang cowok-cowok laki-laki gitu, mereka tuh bisa dengan lebih mudah melewati administrasi Israel dengan alasan bekerja. Karena kenapa diizinkan? Karena sebenarnya warga Palestina juga banyak yang bekerja eh, kepada Israel gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang perempuan tuh suka banyak lebih ditahan. Dan sebenarnya penjara administrasi ini entah ya itu sebuah alibi atau memang menjadi supaya demi keamanan dan lain-lain. Mungkin kalau yang lain tahu boleh disampaikan aja. Tapi dari si sistem administrasi ini kadang-kadang banyak pelecehan terhadap perempuan Palestina gitu. Yang mohon maaf ditelanjangi atau mungkin ada juga yang akhirnya dipenjara terlebih dahulu gitu. Jadi memang sistem penjara administrasi ini sangat-sangat tidak adil dan sangat sangat aduh membuat wanita ya nggak tahu sih kalau aku sih merasa oh gila itu harga diri wanita itu gitu gitu terus ini apa ya hijab terus kenapa ada yang eh, kayak pemikiran hijab gak baik itu tuh orang Israelnya apa sesama orang Palestinanya tadi kan Nah, itu dari orang Israelnya sih, sama ada beberapa juga orang feminis Palestina juga sih. orang Ini sih dari feminis Israelnya. Palestina Hmm? kenapa Kenapa? orang feminis berkebangsaan berdarah Palestina gitu terus menganggap hijab itu nggak baik gitu maksudnya. Iya, karena ya kan dari zaman penjajahan kan gitu. Gimana, aku ini sih ada kurang enak juga sih menjelaskannya. Hmm, karena gini ya,
Kalau misalnya di Gaza itu emang rata-rata pakai hijab, tapi kalau misalnya di tepi barat pada Intifada pertama itu, sesudah Intifada pertama itu Hmm? masih banyak itu warga-warga Palestina yang belum pakai hijab, dan itu juga pergerakan-pergerakan kayak misalnya ya sekuler-sekuler gitu banyak itu di tepi barat tuh. Oke, menarik. Hmm. Berarti lebih banyak di tepi barat ya. Kalau di Ramallah sendiri, situasinya gimana? Ya kalau di Ramallah itu sendiri kan sering ada demo atau kadang-kadang juga pasukan-pasukan Israel ini hadir gitu saat demo itu untuk menyelesaikan atau menangkap-nangkap warga-warga Palestina yang mengikuti demo gitu. Bahkan anak-anak juga ditangkap. Hmm. Oke. Terus tadi yang Ansor 3 Ini. itu tentang apa? Ya kondisi ini penjara yang dibuat pendudukan gitu untuk warga-warga Palestina yang Jadi si ditahan secara administrasi. jadi si Ansor itu kayak menceritakan penjaranya. Ya penjara yang ada di tepi barat. Hmm. Dan di penjara itu banyak perang ideologis ya. Tadi aku kayak dengar sih ada apa sih bahas-bahas ideologis gitu. Iya emang ada juga di sana tuh banyak kubu-kubunya. Ada yang dari front Hamas, front Fatah, terus juga ada yang dari front sosialis. Kayak Mm-mm. gitu. Nah, kayak keberlangsungan ideologis di dalam itu tuh bentuknya gimana? Kayak apakah mereka diskusi atau apa diceritain nggak? Ya, ya lebih kepada diskusi membentuk panitia gitu. Jadi kalau misalnya ada tahanan baru yang masuk, ya mereka Hmm? langsung ditawarkan gitu. Mau masuk ke kubu apa, paling gitu sih. Jadi Oh, kayak misalnya, menarik banget. Jadi pengkaderan di Palestina itu melalui sel-sel penjara ya? iya benar pengkaderannya malah di penjara. Wow, Di penjara yang sangat-sangat dibuat sama visioner petugas. mereka. Iya, jadi mereka tuh udah, karena udah terbiasa di penjara, jadi mereka bikin komunitas atau misalnya kumpul ormasnya sendiri gitu. Ayo aku, aku baru tahu banget loh fakta ini. Aku baru tahu. Bahkan sampai di penjara pun mereka melakukan pergerakan ini. Ini aku Iya. baru tahu. Kalau misalnya mereka diskusi itu ya mereka juga diawasin sama tentara-tentara IDF gitu. Kalau misalnya terlihat berkumpul, tiba-tiba mereka dilemparin gas air mata. Hmm. Makanya mereka cari celah-celah saat penduduk apa tuh IDF itu sedang lengah gitu atau tidak terlalu mempedulikan gitu kumpul-kumpul. Kalau Dan itu di hari saat ada Kamis. hari Kamis tuh saat komandannya pergi atau saat komandannya lagi kemana gitu. Kalau nggak satu Hmm. Kamis atau hari Sabtu gitu. Hmm. Terus apa fakta yang kira-kira menarik lagi di dalam penjara itu? Selain kayak tadi pengkaderan sendiri di dalam penjara. Hmm. Ya di penjara di sini tuh penjaranya lebih ke pakai tenda terus juga mereka dikasih dua selimut dan satu tikar gitu terus ya dan Tapi mereka ini tuh harus bisa masak sendiri gitu dan rata-rata laki-laki semua sih di penjaranya malah hmm, tapi ini penjara dulu ya setelah Intifada 1, ya bukan Intifada berarti satu penjara sekarang seenak itu ya. Kalau sekarang kurang tahu entah tuh kalau sekarang kayaknya lebih ya parah deh sekarang. pastilah pasti. Jadi kalau yang dulu tuh kayak masih longgar gitu masih diberi keringanan sampai mereka juga membentuk panitia buat makan mereka sendiri. Jadi kayak ada piketnya gitu di dalam penjara. Hmm? Tiket gimana tuh? Piket, piket buat makan. Oh iya, atau misalnya ngantri gitu. Jadi diberikan jatah bahan bakunya segini untuk beberapa orang. Heeh. Sampai mereka juga dikasih gelas sama piring itu cuma satu untuk 4 orang. Satu itu untuk 4 orang. Jadi bergantian alas makan gitu. Wow, keren juga. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain dong, ada yang ingin bertanya nggak? Kayak
kepo dari segi mananya. Kalau yang, oke, aku izin bacain ya dari Kak Anissa. Salam kenal juga ya Kak Anissa, atau Kak Inas panggilannya. Kalau yang bocah dalam hujan di bab 9 itu ceritanya tentang apa? Oh, bab 9 Kang. Buat sembilan. Kak Anissa nanti kalau mau diskusinya sambil unmute boleh banget ya dengan senang hati. Di sini tuh hmm, cara aku lihat dulu. Oke. Ya, kayak misalnya bocah-bocah di sini tuh suka melempari, kayak misalnya ada bus atau apa. Kalau misalnya bus lewat tuh mereka suka dilempari batu. Terus juga sekarang bocah-bocah yang ada operasinya itu suka, siswa-siswanya itu suka memberontak itu sih sama orang pendudukan gitu. Jadi mereka tuh makanya sering ditangkap atau di penjara beberapa bulan habis itu dilepas lagi atau beberapa hari kayak gitu sih orang-orang, siswa-siswa atau bocah-bocah di sana. Jadi udah ada benih-benih untuk melawan gitu, melawan orang-orang Israel gitu untuk anak-anaknya. Makanya kan banyak juga yang gambar atau foto tuh melihat bocah-bocah itu anak-anak itu menghadang tank atau menghadang apa. Emang dari Intifada pertama juga atau sebelum Intifada, sesudah Intifada juga sering juga bocah yang kayak gitu sih palingan. Jadi hujannya tuh maksudnya apa sih? Kayak Hujan-hujan batu gitu kayaknya. hujan peluru juga gitu. Kalau peluru kan masih kecil. Paling Ya. kalau senjata-senjata gitu biasanya orang-orang ini, orang remaja-remaja Israel yang udah diberikan senjata kayak Uzi atau apa gitu. Tapi di buku itu dijelasin kayak senjata apa yang mereka pakai pada saat itu. Hmm, paling dilihat dari gambarnya aja sih. Yang paling jelas itu ya senjata Uzi milik Israel. Oke. Tapi fokusannya si Sako ini tuh Intifado satu doang ya berarti ya. Maksudnya kan kalau dia sampai 2000 kan Intifado kedua baru setelah 2000 itu kan. Ya sesudah intifado pertamanya sih teh fokusnya. Dia punya sequel lagi nggak? Dia punya punya buku berikutnya lagi nggak sih? Kalau itu kurang tahu sih. Kayaknya ini aja deh bukunya. Tapi ini udah terjemahan kan? Udah Iya terjemahan udah Indonesia. terjemahan. Hmm. Bacanya dari Mizan sih teh. Iya, iya. Itu ya guys. Barangkali ada yang suka komik, bisa check out promosi. Nah, maksudnya kan ini unik ya kalau menurut aku. Kayak orang menceritakan ini dari bentuknya komik. Mungkin kalau teman-teman tahu juga, kalau yang Indonesianya itu ada di Adara. Adara juga bukan menciptakan, menerbitkan buku-buku edukasi kayak gini bentuknya itu komik gitu. Dan lebih full color. Kalau ini kan kurang ya. Ya karena buku lama juga kan. Nah, kalau yang Adara juga ada yang bentuknya kayak komik lebih full color gitu. Jadi bisa sebagai edukasi tapi seru gitu. Gimana Teh Anissa, apakah menjawab atau ada yang ingin tanyakan lagi? Terima kasih Kak, dengan Ya, senang hati. sama-sama. Yang sama tanya. Oke. Berikutnya dari teman-teman yang lain barangkali atau eh, atau bukan cuma nanya sekedar nambahin nih teman-teman misalnya udah punya rekomendasi buku apa gitu bercerita juga kayak di buku lain tuh juga ada yang menceritakan tentang Intifado pertama ini gitu karena eh, nggak tahu sih kan kalau kayak tulis tentang Nakba gitu kan mungkin banyak gitu ya tapi fokusan di Intifado pertama dan kayak sedetail ini tadi aja banyak fakta-fakta yang kayak aku baru tahu dan itu menarik banget ya menurutku gitu. Atau mungkin di sini ada Ahlul Intifado gitu saya yang Yang terjun langsung sangat-sangat ya.
Kenapa? Ya yang terjun langsung di Intifado gitu ya. Yang pernah kan udah lama juga ya. Mm-mm. Itu boleh sharing. Jadi di sini kita saling apa ya? Saling diskusi aja, berbincang-bincang. Namanya juga bincang-bincang. Iya bincang-bincang itu. Dan sebentar lagi itu peringatan Intifado kedua ya. Intifado kedua tuh 28 September ya. Iya 28 September. Ya, jadi mungkin kalau misalnya ada yang mau bikin kajian atau tulisan, momennya sangat pas di September ini ada banyak apa? Banyak peristiwa. Banyak Apalagi di peristiwa. Oktober. Ya. Terus ini ada nextnya lagi nggak, Kang? Setelah ini? Oh, nextnya lagi ya. Ya, boleh. Ini sih apa yang harus kita lakukan sekarang. Kalau dari aku mungkin lebih ke saran sih kita lebih kepada berinovasi dalam hal yang mungkin kayak misalnya kita pemanfaatan sampah atau barang-barang yang rata-rata tuh dibuang dan juga menjadi sebuah permasalahan karena orang-orang Gaza sendiri kan sedang mengalami krisis ini ya bahan bakar dan lain tapi mereka terus ini mencari cara bagaimana mereka bisa mendapatkan minyak Mm-mm. bumi ataupun minyak-minyak tanah ya kayak misalnya dari sampah atau penyulingan apa gitu kayak gitu sih atau kita bisa bantu yang lain-lain gitu terus berinovasi terus dan masih Oke. banyak lagi dan kita juga bisa melakukan boykot juga kan kayak misalnya yang sekarang yang lagi ramai itu ya boykot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel Mm-mm. kayak gitu sih. Iya, iya. Masya Allah ya, aku sih suka denger podcast aja sih, di mana ya mereka itu memang apa ya, ibaratnya apa yang mereka mereka lihat di tangan mereka tuh bisa menjadi manfaat gitu. Itu Masya Allahnya. Iya dan mereka juga kalau nggak salah tuh sering membaca juga bahkan tingkat tuh pembacanya itu lebih tinggi gitu daripada di Indonesia gitu. Padahal kondisi mereka kan sedang perang atau sedang apa, sedang mereka tuh sedang Mm-mm. dijajah, tapi mereka masih terus belajar gitu dan berjuang juga sih dan melakukan beberapa pergerakan-pergerakan secara mungkin tersembunyi lah. Kayak misalkan waktu penyerangan 7 Oktober kemarin kan orang-orang Israel kan tidak ada yang menyangka ternyata mereka bisa menembus dalam waktu yang singkat gitu sampai beberapa 100 kilometer berapa jauhnya gitu sampai jauh gitu sampai ke kota pasukan-pasukan Palestina tuh dan bahkan sampai jangka Hmm. waktu perang yang panjang kan. Memang memang manusia-manusia mulia gitu ya. Ya Allah, semoga kita Hmm, juga bisa mencontoh keteladanan masyarakat Palestina. Oh ya, tadi juga terkait BDS ya, boycott, divestment and sanction gitu. Itu menarik banget sih, dan itu mungkin bisa menjadi langkah konkret kita dalam membantu, karena kayaknya untuk menahan dan menghindar itu bisa lebih mudah ya. Semoga, semoga. Karena misal kita berdonasi nggak bisa setiap saat gitu, tapi ya kita tidak memakai produk itu bisa kita usahakan, kita bisa mencari produk-produk yang lain gitu. Jadi sekecil apapun kita usahakan. Anyway, aku juga ada saran buku tentang BDS, tapi ini full English. Aku kirim di mana ya? Oh, di chat. Ini bukunya bagus, tapi aku juga belum tahu sih belinya di mana. Waktu itu aku bacanya di perpustakaan. Gimana sih ngirim foto teh? Bentar, bentar. Ih, mau di chat balik gimana? di chat juga bisa tes kan. Bentar, bentar, bentar. Aku kayak salah. Apa di apa juga bisa? Di chat IG juga bisa kan fotonya atau di chat WA Ya, chat WA bisa sih. Tapi kok ini Zoom aku hilang ya? Bentar sih, aku agak norak. masih ada tes kok. Iya, tapi di laptop aku nggak ada Zoomnya. Ini gimana mau balik? Cancel. Ah,
izin keluar ya. Terima kasih menyampaikan sangat menarik. Terima kasih, Konita. Ya, Terima kasih telepon kita. ini aku kirim di sini aja deh. Khusus yang datang. Nggak deh. Ntar aku sebar juga mungkin di grup. Tapi belum kekirim. Ini buku tentang kayak BDS gitu, generasi generasi Palestina. Tapi masih full English. Terus kalau teman-teman mau baca, aku belum bisa merekomendasikan teman-teman belinya di mana karena aku juga belum membelinya. Tapi kalau misalnya mau baca, ini ada di Taman Ismail Marzuki. Jadi mangga yang nanti mungkin akhir pekannya berjalan-jalan bisa dibaca bukunya. Itu tentang BDS dan kayak banyak fakta yang aku temuin juga sih, walaupun nggak tahu sih yang aku maksud dari bacaannya bener apa enggak. Soalnya pakai bahasa Inggris. Hmm, Oke, ya, sedikit gitu. susah diterjemahin juga ya teh. Harus ada Betul, itu. betul. Kalian kalau buku apa ya? Ya kalau buku kan nggak bisa seauto itu untuk nyari translate-nya. Iya betul. Begitu. Mangga boleh dilanjut, Kang. Slide berikutnya. Sudahkah kita Kita mempersiapkannya? mempersiapkannya. Udah sih udah ini. Mempersiapkan apa nih? Yang persiapkan untuk misalkan kita nggak pernah tahu ya. Mungkin Hmm, kita semoga aja kita nggak sampai kayak ke Palestina kan. Kayak misalnya politik kita juga kan sekarang sedang runyam-runyamnya ya. Atau misalnya ya ya. gitulah. Semoga aja kita nggak sampai politik kita nggak sampai kayak Palestina gitu sih. Kita bisa bilang lebih stabil lah kalau politiknya dan juga toleransi kita juga lebih kuat kan daripada di Timur Tengah dan lain-lainnya ataupun di Eropa. Di sana kan beda suku atau beda bahasa aja juga atau misalnya beda aksen gitu. Suka terjadi konflik kecil-kecilan kayak misalnya Yaman dan Arab Saudi atau Irak dan Iran atau Suriah dan Irak atau Suriah dan Turki paling gitu sih. Ya, karena perang saudara di sana tuh lebih rentan. Karena kan di Lebih beberapa rentan. negara senjata itu memang diperbolehkan kan. Jadi Hmm. untuk angkat senjata di sana tuh sangat-sangat seperti ringan ya. Kalau di kita ya sampai saat ini untuk kayak gitu nggak ada sih. Itu kan masih ekstrim ya. Kalau di luar negeri beberapa itu tuh udah bukan hal yang ekstrim gitu. Aku juga sih Iya. kadang-kadang geleng-geleng kalau baca beritanya. Apalagi kayak misalnya di Afghanistan ya, beli Hmm, peluru aja kayak beli cemilan. beli cemilan. Iya sih, tapi bener banget. Iya kan? Karena kan habis perang kan kemarin itu juga banyak harta rampasannya. Atau di Pakistan kan Iya. ada satu kota yang isinya tuh produksi senjata semua dan itu homemade gitu ya, homemade gitu senjata tuh bukan buatan pabrik kan di Pakistan Iya, senjata iya. handmade. Karena kayaknya ya kalau Pakistan tuh udah mempersiapkan gak sih kalau tiba-tiba India menyerang? Iya benar-benar. Dan mereka juga sering kalah nggak sih sama India dalam Iya, sejarah tuh? sering kalah, tapi mereka kekeh hebatnya. Iya kuat. Eh, Mungkin boleh kayak aku minta dong jawaban dari masing-masing kayak apa yang kalian persiapkan gitu. Atau langkah deh, langkah apa yang udah kalian kontribusikan eh, ke Palestina yang secara ber berapa ya berturut-turut gitu, maksudnya paling jarang jedanya gitu. Atau Aku boleh konsisten ya nanya, teh? kenapa? Atau konsisten. Ya, ya konsisten gitu. Aku nanya siapa ya? Aisyah Humairoh, boleh dong say hi, assalamualaikum. Halo. Halo Kak, ya Aisyah boleh dong kayak langkah apa yang udah kamu berikan, eh, kamu turut berkontribusi gitu. Atau boleh juga sih langkah apa yang kamu persiapkan untuk kedepannya gitu. Siapa tahu kan itu bisa menjadi inovasi baru buat kita gitu ya. Terus mungkin kita bisa berkolaborasi. Kita nggak ada yang tahu kan ceplosan-ceplosan siapa yang nanti itu akan menjadi sebuah pergerakan yang organik tapi sangat-sangat wow gitu.
kayak Aisyah lagi mengetik. Ya nggak? Aku nanya ke siapa ya? Tadi yang what udah. Yang cowok, yang cowok. Nabil. Halo Nabil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Halo belum Kak ada Nabil. pertanyaan sih. Oke. Tapi aku boleh nanya, aku deh yang nanya Kak. Kenapa harus nanya coba? Karena aku pengen tahu. Boleh nggak? Boleh, boleh. Terima kasih. eh ini seperti yang di PWT, mungkin sudahkah kita mempersiapkannya atau apa? Mungkin Kak Nabil bisa ngasih tips kontribusi yang udah Kak Nabil lakukan ke kita gitu, supaya kita juga bisa mencontoh. Waduh, berat banget pertanyaan ini. Aku sih Ya. belum bisa komentar banyak ya. Tadi soalnya aku Mm-mm. tuh ini, apa namanya, pas lagi diskusi itu aku tinggal sebenarnya. Maksudnya aku tadi keluar gitu loh. Jadi tadi Iya, sempat nggak ngikutin diskusinya, 3/4 diskusinya gitu loh. gak apa-apa sih. Ya udah. Tapi mungkin mau komentar sesuatu nggak Kak? Ya, maksa banget ya. Ya udahlah, makasih ya Kak. Yang lain, yang lain. Asa Tadi tadi Nabil Nabil tuh tuh mau mau nanya nanya deh. deh. Kenapa? Kenapa Kak? Kenapa Kak? Asa tadi tuh Nabil mau nanya, kalau nggak salah. Oh tadi Nabil mau nanya. Boleh tuh. Nanya apa? Boleh Kak nanya? Nanya yang berat-berat aja pasti akan terjawab oleh Kang Fatah mah. Iya nggak? Betul Kang Nabil. Amin. Oh, ya. Mungkin persiapan aku dengan terus memperbanyak pengetahuan tentang Palestina, Kak, berusaha terus menyuarakan tentang Palestina agar dunia itu tidak lupa. Oh, terima kasih Aisyah. Aisyah Humairah. Bagus banget ya namanya, Masya Allah. Terima kasih ya Aisyah udah terus memperbanyak pengetahuan. Terima kasih juga sudah punya tekad baik untuk terus menyuarakan. Tapi emang fair banget sih, ya. Karena kan ada kalanya kita tuh udah sibuk dengan urusan sendiri gitu. Akhirnya untuk menyuarakan hal-hal itu tuh kita terlupakan. Ya, faghfir lana. Semoga Allah ampuni kita. Terima kasih ya Aisyah udah speak up. Yang lain boleh kalau misalnya mau memberitahu beberapa hal. Oh ya, aku ingin mengabarkan juga ya kepada teman-teman. Jadi ini kita mulai rutinkan lagi bincang bukunya soal perihal Palestina. Dan aku sangat membuka apa ya, membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin juga bisa menjadi pemantik atau buat jadi moderator atau ya sekiranya ingin menawarkan diri jadi apapun, aku sangat menerima sih. Kayak mungkin nanti moderator di pekan kesekian, terus atau mungkin mau jadi pemantik di bulan November. Karena alhamdulillah sampai Oktober ini kita udah ada jadwal pemantiknya. Kalian teman-teman jangan lupa follow Adiksi Buku. Di situ udah ada jadwal-jadwalnya sama buku-bukunya juga. Jadi harapannya semoga nanti teman-teman punya bukunya juga, kita bisa diskusi lebih mendalam, kita bisa mengeluarkan gagasan-gagasan baru kita, kita juga ya semoga gitu ya. Nanti mungkin dari hasil diskusi ini ada sesuatu yang kita ciptakan gitu. Ya, kita ciptakan. Memang kita Tuhan ya enggak, bukan gitu maksudnya. Kita perjuangkan bersama-sama gitu. Jadi ntar kalau teman-teman ada yang mau jadi mantik buku atau misal teman-teman ada yang mau minta rekomendasi bacaan nih kayak apa ya? Aku lebih pengennya tuh tapi
kayak novel. Kalau novel tuh mungkin ada Diary of Genocide, itu tulisannya Atef Abu Saif, itu Menteri Kebudayaan. Terus juga misal teman-teman mau, ih, aku pengen baca buku Palestina tapi lebih dari sudut pandang Barat gitu ya. Itu ada nama bukunya On Palestine. Jadi On Palestine itu buatannya Ilan Pape dan Noam Chomsky. Terus kalau misalnya teman-teman juga pengen apa ya, yang lebih kayak novel, itu nanti juga akan dibahas di 7 Oktober Matahari di Ujung Rafah. Terus apa ya? Apa lagi? Terus kalau mau kayak ensiklopedia, teman-teman juga bisa mencari di ISA, Institute of Al-Aqsa. Itu ada ya cukup 3 buku kalau nggak salah ya tentang ensiklopedia gitu. Dan itu rata-rata buku-buku yang aku sebutin rata-rata buku-buku baru sih. Jadi lebih ke update terkait Tufan Al-Aqsa-nya. Gitu deh. Nanti kita boleh banyak berdiskusi. eh Kalau misalnya ada yang mau nanya atau ada yang masih mau berdiskusi, boleh banget. Tapi ya dah, aku kembalikan lagi ke Kang Fata, mungkin mau ditutup, boleh? Oh iya, kalau dari aku mungkin sekian. Terima kasih banyak kesempatannya. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak yang harus diperbaiki atau dievaluasi terhadap diri aku sendiri. Terima kasih banyak kesempatannya lagi. Dan teman-teman juga terima kasih juga mau mendengarkan aku sedikit bercerita mungkin ya. Semoga dijaga ini sih semangatnya juga teman-teman untuk belajar dan silaturahminya. Semangat terus teman-teman. Mungkin cukup dari aku. Sekian, terima kasih. Tapi boleh nggak sih nggak cukup dulu? Maksa, maaf. Tapi nggak Apa mau tuh Teh? cukup dulu. Boleh dong closing statement, boleh terkait rangkuman buku tersebut, atau motivasi buat kita, atau apapun lah. Closing statement lah intinya mah. Kalau eh, closing statementnya mungkin kalau dari aku, kita jangan capek gitu untuk mencari ilmu walaupun kita udah lulus kuliah ataupun kita tetap terus bergaul gitu sama orang-orang yang masih bisa kita jangkau gitu. Kalau misalnya belum bisa kita jangkau ya mungkin dari langkah-langkah kecil dulu. Soalnya kalau misalnya langkah-langkah besar terkadang kita ini sih susah untuk turunnya atau juga misalnya kita bisa terluka gitu kalau misalnya ngambil terlalu jauh langkahnya. Mungkin itu sih kalau dari aku. Semangat terus teman-teman. Terima kasih. Intinya Iya. apa? Semoga silaturahmi kita terus berjalan. Amin. Amin, betul. Banget. Karena belajar tentang silaturahmi, belajar tentang apa ya, saling mengasihi kepada saudara sesama muslim, aku tuh inget banget ceritanya dokter siapa yang tadi videonya di awal aku paparin. Beliau tuh bilang, kalau misalnya di Palestina ada seorang orang tua gitu ya, seorang ibu kehilangan anaknya, mereka tuh tidak akan berlarut dalam kesedihan. Mereka akan tetap tegar, sekaligus menjalankan kehidupan pada biasanya, sambil eh, ya mereka juga berdoa gitu. Terus keesokan harinya anak itu datang, diantar oleh tetangganya gitu. Tetangganya bilang, kemarin saya bawa anak ini ke rumah sakit dulu karena tertimpa di reruntuhan gitu. Jadi Masya Allah gitu. Betapa Allah memberi ketenangan kepada seorang ibu yang kehilangan belahan jiwanya, atau kepada seorang keluarga yang kehilangan salah satu dari anggota keluarganya, tapi ya karena landasan iman dan ukhuwah Islam di Palestina itu, eh, mereka tuh bisa apa ya, bisa memberikan ketenangan dan kepercayaan satu sama lain gitu. Dan orang-orang Palestina juga uniknya gini ya. Misalnya mereka tuh makan belum jelas buat nanti siangnya apa. Tapi mereka tuh punya makanan di pagi hari buat sarapan. Mereka tuh akan membagikan sarapan itu sampai habis. Terus misal ketika yang diberi A bilang, simpan saja untukmu. Terus dijawab kayak, rizki dari Allah akan hadir kembali gitu. Jadi membuat senang tetangganya, membuat senang keluarganya, membuat senang lingkungannya tuh kayak harus lebih dahulu daripada dia memikirkan masa depan untuk dirinya gitu.
Masya Allah banget ya, memang Allah memberikan sesuatu yang lebih mulia kepada masyarakat Palestina itu sangat-sangat perlu dicontoh ya. Semoga kita juga bisa banyak mencontoh sikap-sikap saudara kita di Palestina dari mulai kesabaran, rasa syukur, dan saling mengasihi di antara kita. Ya udah, terima kasih juga kepada Kang Fatah yang sudah ingin menjadi pemantik buku, walaupun agak ditembak ya Kang mintanya. Iya, Terima Mbak kasih Nisa. banyak. Ya, terima kasih juga. Eh, Terus juga mungkin karena ini udah di akhir, kita boleh on cam dulu teman-teman. Tolong banget, kita mau foto. Jadi biar kita punya kenang-kenangan. Ya, jadi mungkin suatu ketika kayak, iya aku pernah ketemu dia di Zoom, Zoom Adiksi Buku gitu. Nggak jelas ya. Ayo dong, on cam dong. Nanti aku yang SS. Nanti nanti hadiah kalau on cam muka kalian masuk IG Adiksi Buku. Nggak menguntungkan ya, nggak benefit. Tapi nggak apa-apa sih. Thank you Anissa, Kak Anissa. Thank you Syahrul. Weh, thank you Farah. Thank you Nur Saima. Ini yang cowok-cowok nggak mau on cam. Ya udah. Aku SS ya. Satu, dua, tiga. Bentar. Satu, dua, tiga. Ya, nggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Semoga Allah mudahkan langkah perjuangan teman-teman untuk terus menyuarakan Palestina. Dan semoga semangat perjuangan itu terus mengalir dalam ruh-ruh kita. Mohon maaf apabila banyak salah. Semoga teman-teman kita bisa berjumpa setiap minggunya. Sampai jumpa pekan depan. Selamat berakhir pekan dan have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.